Budgetnya itu kalau umroh mandiri ya, yang pernah saya lakuin tuh, Iya. ya kan, nggak sampai 14 juta. Pemerintah juga udah melegalkan ya untuk Nah itu mas, ini yang paling penting ya. Itu yang paling penting, Udah bebas. udah dilegalkan ya mas. Iya. Tapi ada lagi yang lebih bahaya mas. Apa itu? Yang lebih bahaya itu kalau pemerintah jualan paket tour travel mas. Mas Irfan. Oke, Mas Irfan. Kita take yang kedua nih, Mas. Iya, setelah kemarin yang pertama banyak permintaan dan pertanyaan ya. Oke, banyak juga ya Mas yang masuk ke aku komentator, Mas. Masya Allah. Minta request, bukan request sih, tanya. Emang bahas apa aja? Apa aja nih yang kira-kira sekarang banyak ditanyakan? Oke, dari sekian banyak yang komen ya Mas, yang japri, itu minta dijelasin tentang umroh mandiri, Mas. Oh, tentang umroh mandiri. Umroh mandiri. Jadi kita bakal bahas umroh mandiri. Insya Allah. Sekarang berarti bahas umroh mandiri. Kita bahas umroh mandiri. Oke, buka-bukaan ya soal umroh buka-bukaan, mandiri. belak-belakan. Jadi pengalaman Mas Irfan selama di Saudi Arabia, ya kan. Pengalamanku juga selama umroh mandiri. Iya, backpackeran. Backpackeran, ya kan. Kita bakal bahas di sini. Bakal bongkar di sini ya. Kira-kira worth it nggak sih umroh mandiri? Lebih worth it umroh mandiri atau umroh bareng grup. Orang bareng grup ya, orang bareng travel ya kan. Jadi yang biasanya ikut travel sekarang sudah mulai ada yang melirik gimana sih caranya umroh mandiri. Umroh mandiri, iya betul. Dan sebenarnya edukasinya udah banyak, cara-caranya udah banyak. Pemerintah juga udah melegalkan ya untuk Nah itu mas. ini yang paling penting ya. Itu yang paling penting, Udah bebas, udah dilegalkan ya mas. Iya. Tapi ada lagi yang lebih bahaya mas. Apa itu? Yang lebih bahaya itu kalau pemerintah jualan paket tour travel mas. Nah itu berbahaya. Jadi travelnya nasional ya. Travelnya nasional ya kan, itu berbahaya. Iya betul. Tapi kita nggak bahas itu ya kan, itu nanti ada episode yang lain. Iya. Jadi kita bakal bahas umroh khusus mandiri nih mas. aja mandiri ya. Umroh mandiri. Nah ini kira-kira nih umroh mandiri kalau menurut Mas Irfan ya, worth it nggak sih mas? Mending umroh mandiri atau umroh pakai grup? Kalau dibilang worth it atau enggak tergantung, pertama mungkin budget juga ya. Tergantung budget. Iya, tergantung budget karena bisa aja lebih murah, bisa lebih mahal gitu kan. Tapi yang paling penting adalah kita berani repot gitu. Oh berani repot. Iya, harus jadi, berani repotnya. Oke, jadi nggak boleh kayak terima beres, itu nggak Iya, mungkin ya mas nggak ya? mungkin. Emang nggak mungkin. Itu guys. kita pasti bakal effort lah, lebih effort lagi daripada ke reguler ya. Reguler. Ke grup gitu. Iya. Jadi kalau umroh mandiri memang jangan pernah berharap untuk semuanya Serba instan. serba di ini nggak ada mas ya. Serba nyantai ya kan, kecuali satu. Umrohnya private. Nah, ini beda lagi. Beda lagi. Jadi ada umroh mandiri, ada umroh paket. Ada paket, ada private. Private. Ada khusus. Kalau kita sebut paket itu kayak open trip. Jadi dari sekian banyak jamaah dikumpulkan jadi satu. Ada yang dari Surabaya, Jawa Tengah, dari Sumatera jadi satu. Nah, jadi itu satu open grup, trip. ya. Nah, yang teman-teman biasanya ikut itu travel open trip untuk umroh. Untuk umroh jadi grup ya itu. Jadi grup ya mas ya. Tapi kalau misalkan mau versi mandiri tapi versi yang all in terima beres itu maka masuknya private. Iya. Tapi kalau mau yang versi backpacker, gimana nih pengalaman Mas Dani umroh backpacker itu? Gimana? Umroh backpacker itu sebenarnya tergantung orang yang jalankan mas. Oh, tergantung orang. Tidak cocok untuk kaum mendang-mending umroh backpacker itu. Ingat ya, ini nggak cocok buat yang kaum mendang-mending. Mending ini, mending itu. Kemudian tidak cocok juga untuk kaum yang tidak ikhlas. Nah, tidak ikhlasnya gimana nih? Tidak ikhlas ya kan, tidak sabaran. Misalkan kayak salah beli, salah memutuskan ya kan. Tidak cocok untuk yang gampang kuciwa ya kan. Gampang mengeluh. Mengeluh itu nggak cocok. Jadi sebelum menentukan mau umroh mandiri harus tahu konsekuensinya, harus berkaca dulu ya kan. Oke, sudah siap belum mentalnya mas? Seberapa kuat kita, seberapa yakin Yes. Jadi kalau memang nggak kuat dengan
rangkaian umroh mandiri, mending ikut grup aja. Ikut grup aja. Karena Lebih ada banyak, ada banyak sekali mulai dari check-in-nya sendiri. Emang sih check-in nanti dibantu sama handling. Iya. Ya tapi tambah kos lagi ya, tambah kos biaya lagi. Kemudian cari tiket pesawat sendiri. Iya. Belum lagi kendala bahasa. Nah ini yang paling penting. Itu. Aku juga punya Mas alat untuk translate bahasa dari semua negara gitu kan. Itu modal juga, jadi nggak cukup untuk berbahasa Inggris aja nggak cukup. Karena di sana mungkin nggak semua orang di Saudi itu bisa bahasa Inggris. Tidak bisa, tidak selalu ya kan, tidak selalu bisa bahasa Inggris. Bahkan mereka nggak peduli ya kan. Nah memang ada banyak sekali kisah-kisah ya kan, umroh mandiri itu Mas. Mulai dari ada yang terlantar juga ada. Sudah prepare segala macamnya tapi terlantar. Padahal dia mandiri ya. Padahal mandiri tapi terlantar. Gara-gara hotelnya di cancel dadakan. Iya, saya sering nemuin itu waktu tinggal di Saudi itu ada juga beberapa jamaah mandiri itu di cancel, dia check innya maghrib, di cancelnya jam 5 sore. Itu buat teman-teman yang harus tahu dulu ya kan, konsekuensinya. Terutama yang paling riskan itu adalah ketika mau check in hotel ya kan, apalagi orangnya nggak bisa bahasa Arab. Karena sistem hotel di Saudi itu berbeda ya dengan di Indonesia ya. Beda. Jadi apalagi sekarang visa. Nah visa itu kan sudah agak rumit. Connect ya. Penerbitannya agak rumit. Visa individu beberapa syarikat sekarang sudah mulai agak susah menerbitkan. Berkurang, ya kan. Jadi ada juga sih visa express, ada ya kan. Ada juga visa VOA misalkan kalau mau pakai VOA. Tapi harus punya Schengen dulu. Schengen yang sudah aktif atau setelah digunakan. Jadi harus jalan-jalan dulu ke Eropa Harus jalan-jalan ke Eropa dulu. Atau ada juga visa transit. Visa transit bisa pakai maskapai Saudi Airlines. Udah dapat fasilitas itu. Bisa dapat fasilitas itu, tapi harus transitnya di Jeddah. Intinya ya banyak macam visanya. Ada juga visa ketika kita mau umroh mandiri pakai visa eventnya Saudi gitu ya, misalkan kayak kapan lalu itu ada event e-sport. Kan? Jadi gimana eventnya ya? Jadi kalau mau nonton e-sport bisa apply visa itu. Tujuannya nonton apa? Nonton e-sport eventnya itu. Tapi disambi dengan khusus ya. Ya disambi dengan umroh. Emang tergantung ya kan. Kalau secara budget umroh mandiri itu depend juga, tergantung tergantung pelakunya. Rata-rata berapa nih kira-kira budgetnya? Budgetnya itu kalau umroh mandiri ya yang pernah saya lakuin tuh ya kan, nggak sampai 14 juta. Nggak sampai 14 juta. Lumayan ya kan. Bisa menghemat. Tapi juga bisa lebih boncos. Bahkan boncos itu bisa. Ditipu taksi mungkin. Ditipu taksi ya kan, diturunin di jalan. Tapi nggak sampai ya. Kecuali memang dia diburu sama polisi ya, hajian di gurun diturunin. Haji Koboy ya kan. Nah itu ya tergantung untuk biayanya. Kenapa bisa murah? Sebenarnya 60%, 50 sampai 60% biaya paling besar itu di pesawat. Nah, kalau misalkan teman-teman bisa dapat tiket pesawat yang murah ya kan. Kapan lalu pernah ada tuh pesawat dari Saudi Garuda gitu kan, harganya cuma 5-6 jutaan. Dulu ya kan BP ya kan. Jadi kalau bisa dibilang nggak sampai 15 juta ya wajar bisa sekali. Karena pesawat itu ya pesawatnya aja 6 juta. Nah, karena kita juga spesialis tiket pesawat murah ya Mas ya. Dan suka ngulik-ngulik pesawat murah yang mana, jadi enak kalau mau backpackeran. Tapi kalau bagi yang nggak terbiasa, ya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Makanya paket-paket juga agak ini ya, bersaing ya dengan umroh mandiri. Jadi tapi ada juga tuh Mas, aku nih sebagai on travel planner ya kan. Beberapa teman-teman yang main di bisnis travel itu ada yang takut Mas. Ada takut atau ada yang gara-gara adanya umroh mandiri ya itu kayak merasa was-was ya. Was-was Mas. Takut tutup ya. Takut tutup ya kan travelnya. Karena jamaahnya udah bisa berangkat sendiri. Jamaah itu bisa berangkat sendiri ya. Apalagi itu masih jamaah ya Mas. Belum pemerintah kalau yang bikin ya. Nah, ini buat teman-teman yang tahu ya kan ada isu-isu ini bisa lah join di sini ya kan,
kita sharing-sharing kita sharing, kita belak-belakan ya Mas ya. Tapi kalau umroh backpacker ini sama traveling ke luar negeri ada bedanya nggak Mas? Travel luar negeri sama umroh backpacker. Iya. Sebenarnya sih semua negara bisa dibilang secara proses sama. Cuma memang setiap negara beda-beda situasinya, ya kan. Ada negara yang penuh dengan scam, ada negara yang nggak peduli kamu itu mau sudah isut atau enggak, ya kan. Ada juga negara yang care. Itu juga terhadap ada. Turis, iya, terhadap turis. Ada juga negara yang misalkan dia mau cancel tapi dia memberi pengganti yang lain. Nah, itu beda-beda prosedur. Tapi kalau umroh itu paling sekarang itu ya visa yang paling rumit ya. Visa ya sebenarnya nggak rumit, mahal sekarang. Kalau dulu masih karena sekarang kan visa, untuk nerbitin visa itu kan harus persetujuan hotel ya. Iya, betul. Jadi harus punya hotel dulu. Hotelnya juga yang sudah berizin. Hotelnya juga sudah harus berizin masuk sudah di ada nomor nusuk. Nomor nusuknya. Kalau belum ada nomor nusuknya nggak bisa. Jadi nggak boleh ngasal. Iya. Kalau dulu masih di tahun 2023 ngasal ya kan. Mau nginepnya di Dar ya kan. Hotelnya ditulisnya di mana, nginepnya di mana. Bisa. Kalau sekarang nggak bisa ya. Harus totally semua sama. Harus sama dan sudah terdaftar nusuk hotelnya. Ya kan. Nah, kalau sudah booking, sudah full payment, nanti hotel bakal approve. Maka kalau memang si calon ini memang benar stay-nya di sini. Nah, kalau nggak ada approval hotel, nggak akan keluar visanya. Sulit. Dan sekarang lagi rame-ramenya ini kan Januari 2026 ya Mas. Kemarin juga dapat info tuh di grup-grup ada yang nggak berangkat 80 pax ada. Iya, baru 2 hari kemarin saya dapat info. Iya. Nah, itu juga barusan tuh ada yang 80 pax nggak berangkat. Ya itu karena entah itu dari sistem visa yang nggak terbit, atau sistem tiket juga bisa. Banyak travel yang kalau beli tiket tuh mepet. Nah itu ada Mas, ada seminggu sebelum udah baru nyari tiket. Bahkan tadi sempat lihat sekilas di grup gitu kan, butuh tiket tanggal 1 atau 2 Februari gitu kan. Padahal ini sekarang tanggal berapa? Padahal sekarang tanggal 29. 3 hari lagi. 3 hari lagi. Ya kan? 3 hari lagi. Baru nyari tiket. Bayangkan, oke lah dapat ya kan. Belum lagi proses input visanya. Itu pun kalau visanya lancar. Ya kan. Input visa itu lumayan effort ya kan. Meskipun yang input. Apalagi sekarang banyak sistem-sistem yang kadang error ya. Ya, sistem kadang error. Jadi kalau saran kita sih ya kan, buat travel planner nih, meskipun itu permintaan dari customer ya Mas, memang ada sih tipikal customer itu, aku mau 3 hari lagi umroh gitu, untuk 40 orang itu ada. Ya kan? Saya juga pernah dapat klien itu 2 hari lagi Mas. 2 hari lagi ya kan, satu company itu mau berangkat ya kan. Bayangin belum persiapan apapun. Tapi untungnya bukan umroh ya kan, ke negara yang lain. Tapi kita yang bisa lain masih aman lah ya. Aman ya kan. Tapi kan kepastian tiket pesawatnya pastinya akan terpisah-pisah. Dan sudah tahu konsekuensinya. Tapi kalau umroh kita nggak bisa pakai visa Amerika ya kan, atau visa Schengen nggak bisa. Nggak bisa. Mau masuk Saudi harus pakai visa Saudi. Visa khusus aja ya. Iya khusus ya kan. Mau pesawatnya apapun bebas. Nah karena kita mau umroh maka visanya harus ya visa umroh. Visa yang visa apapun ya. Yang available lah. Yang available di Saudi ya. Entah itu visa transit, visa VOA, visa ziarah. Jangan visa ziarah dipakai haji ya, itu namanya ada lagi hajian untuk visa itu ada juga Mas, backpackeran haji itu ada 2 tahun yang lalu kayaknya. 2 tahun yang lalu masih masif ya kan. Bahkan waktu itu masih banyak yang pakai visa ziarah. Ya kita sebut dengan haji Jeddah, haji Koboi yang nggak tembus, yang dia nggak dapat tenda itu ada banyak ya kan. Tapi nggak tahu nih tahun ini gimana ya kan. Tapi katanya sih lancar aja. Tapi ingat Saudi itu kadang kalau bilang A hari ini belum tentu besok A. Belum tentu besoknya sama ya. Jadi kenapa kalau seperti itu ya karena mungkin mereka mengikuti sama situasi ya kan? Sama keadaan juga. Makanya perubahannya itu cepat ya. Perubahannya fleksibel, nggak bisa kita langsung sekarang seperti ini, nggak bisa ya kan. Pemerintah kalau mau merubah kebijakan ya pasti satu
sudah melalui pertimbangan pasti pasti. Tapi dia juga punya maksud yang lain supaya lebih secure mungkin. Betul. Tapi yang wajib jamaah ketahui juga bahwa peraturan di Saudi ini sangat-sangat mudah sekali berubah. Nah tadi ya. Jadi ketika kalau ada isu dari travel itu bukan kadang tidak sepenuhnya travel ya. Nggak sepenuhnya travel. Tapi ada juga yang akibat dari perubahan aturan yang dadakan. Betul termasuk sekali. Visa tadi. Termasuk visa. Tapi ada aja jamaah yang nggak mau tahu, Mas. Aku kan ikut travel ya kan. Pikirin aja sendiri. Pokoknya aku udah bayar ya kan, udah bayar mahal. Tapi kok nggak berangkat ya karena travel ya satu. Prepare-nya ya mungkin yang terlalu mepet, akhirnya tidak ada spare waktu untuk mempersiapkan jika ada kondisi force majeure yang memang benar-benar dadakan ya. Oh ternyata tiba-tiba kayak tahu kapan hari itu akhir tahun 2025 itu kan perubahannya adalah yang lagi ini ya Mas, itu tentang visa cuma berlaku selama 30 hari ya. Terus ada lagi sistem visa yang lagi bermasalah ya kan. Itu juga harus hati-hati. Makanya kalau bisa spare waktunya ya paling lambat selambat-lambatnya itu ya sebulan atau sebulan. Paling lambat 3 minggu. 3 minggu. Jangan sampai 1 minggu mau berangkat baru ngurus, nggak bisa. 2 minggu nggak bisa. Nggak dapat apa-apa nanti hangus tiket. Apalagi umroh-umroh yang high season. Januari. Ya kan? Januari itu umroh yang paling bisa dibilang paling crowded. Ya, crowdednya peak ya. Tapi Januari tahun 2025 2026 ya. Nggak tahu lagi kalau 2030 nih video ini ditonton kan, kita nggak tahu puasaannya kapan ya kan. Bisa jadi puasanya Agustus mungkin. Kita nggak tahu. Bisa jadi Januari malah jadi Januari. Jadi ya tergantung kondisinya. Yang jelas sebelum puasa itu udah pasti peak-peaknya. Jadi kalau misalkan mau umroh mandiri, cara pembagian hotel juga. Harus mempertimbangkan itu juga, perhotelan, pervisaan. Harus tahu season juga. Kapan yang bisa kita buat nyari hotel atau tiket di yang waktu-waktu luang lah ya, yang low seasonnya kapan. Dan harus pesen jauh-jauh hari. Karena waktu itu saya umroh nggak sampai 15 juta gitu kan, umroh mandiri. Itu ya pesannya 6-7 bulan sebelumnya. 6-7 bulan. Kalau ada yang pesan 1 bulan sebelumnya nggak bisa. Tiketnya udah belasan juta. Jadi harus jauh-jauh hari. Kalau yang nggak punya cuti ya sebenarnya itu bukan masalah waktunya, itu masalah diri sendiri kan. Karena sekarang udah bisa ya visa yang 4 hari kan transit. Visa transit itu yang sering kita pakai sih. Saya biasanya pakai visa transit. Misalkan mau ke Maroko, mau ke Turki, juga bisa. Atau mau ke mana Eropa gitu kan. Itu pasti kita selalu ngutamain stop di Jeddah. Transitnya dipanjangin ya kan. Emang sih cukup lah ya. 4 hari cukup. Ya, maksimal 4 hari visa transit. Ada juga yang cuman 28 jam, 30 jam. Itu juga ada ya kan. Buat umroh aja. 2 umroh cukup. Jadi kalau umroh mandiri, umroh transit ya kan. Itu pernah aku kena dam, Mas. Pernah kena dam karena nekat umroh dan lupa untuk niat bersyarat ya kan. Lupa niat bersyarat, 1, kedua mepet waktu. Waktu cuma 12 jam. Untuk dilakukan umroh ya kan, transit 12 jam bisalah umroh, maksain aja umroh ya kan. Jadi ambil mikotnya di atas ya kan, di Yalamlam ya kan, kita naik Saudi ya, nelpon temen yang di sana bantuin untuk jemput bisa. Ternyata sampai di Mekah ketika tawaf nggak cukup karena crowded. Untuk tawaf aja udah butuh waktu. Jadi waktu itu memutuskan untuk tawaf keempat kita harus balik ke bandara. Sangat memaksakan. Sangat memaksakan dan akhirnya kena dam karena tidak harus bisa ngatur waktu juga ya. Jadi konsekuensinya gitu. Kalau misalkan umroh ekspres ya kan, umroh ekspres yang cuman berapa jam, itu juga hati-hati. Harus bisa. Tapi kalau yang paling bagus ya transitnya minimal ya 24 jam itu udah cukup. 24 jam aman ya. Karena umroh itu
secara prosesnya kan nggak lama ya. Ya paling 3 jam lah. 3 jam 4 jam. Tergantung gerak kakinya itu gimana. Kecuali naik odong-odong gitu kan. Cepet banget. Cepet ya kan, naik ketika tawaf naik apa? Golf car atau ketika sa'i naik golf car cepet bisa cepet. Bisa. Tapi kalau kendalanya itu sendiri apa nih? Yang paling apa namanya sering nah mungkin tadi kelewat atau apa kelewat syarat-syarat umroh dan sebagainya. Ya, jadi kalau umroh mandiri itu lebih ke tidak ada yang membimbing. Jadi tidak cocok untuk bagi yang untuk pertama kali umroh. Pertama kali umroh kurang cocok. Kurang cocok. Kedua, belum tahu ilmunya. Belum tahu rukun-rukunnya. Larangan-larangannya. Karena materi dengan praktek itu beda. Beda. Kadang kita ya darurat nggak apa-apa lah ya. Karena memang Islam dimudahkan, tapi nggak gitu juga. Nggak gitu juga. Nggak semua dimudahin lah. Nggak apa-apa deh gitu kan. Kita juga nggak tahu ya, bukan karena nggak tahu, karena sudah disediakan yang terima beres ya, pilih dulu lah yang terima beres baru nanti umroh mandiri. Nah, itu. Terus ada lagi juga kadang kendalanya itu kalau misalkan ada sesuatu, misalkan kena tangkap nih Mas. Bisa kena tangkap juga karena nggak tahu aturan-aturan di Saudi gimana. Habitnya di sana gimana. Misalkan ada yang mau umroh mandiri tapi masih sebab gitu kan, ahli hisab, asal ngerokok di mana-mana kena ya sudah, wassalamualaikum ya kan. Atau ada juga yang beli sesuatu tukar-tukar duit gitu kan. Itu ada di waktu itu kapan hari itu kena kan. Ada juga. Ada yang kena dilihat ada transaksi apa itu nggak boleh tukar-tukar duit di jalan yang terlalu terbuka itu tidak boleh. Berbahaya juga. Dan atau bukan beli oleh-oleh di jalan tuh. Ya kan, beli beli yang di pinggir jalan-jalan. Jadi ketika teman-teman mau bayar terus tiba-tiba ada polisi yang jualan itu nggak mungkin dia mau kasih kembalian. Pasti dia lari. Nah, ya sudah. Misal makanya kita kan tuh banyak yang jualan nasi kuning, nasi uduk, nasi kuning, nasi uduk, terus jualan pakaian. Harganya murah ya. Pas di sana rupiah bisa. Tapi ada juga mungkin yang jamaah mandiri yang mungkin dia bawa sangu sekitar 500 real buat beli gitu kan. Ketika ada polisi langsung dia lari, ya udah hilang duitnya. Sebenarnya dia bukan untuk menipu itu memang dia nggak boleh jualan, takut ketangkap. Murni panik gitu ya. Panik ya udah diambil. Jadi harga nasi uduknya 500 real. 500 real ya kan. Itu juga bisa jadi terjadi. Jadi lika-liku umroh mandiri itu memang banyak konsekuensinya. Tapi ada enaknya juga ya. Ada enaknya ya fleksibel. Kita mau apa aja nggak ada yang ngatur ya kan. Mau umroh berkali-kali juga boleh. Mau jalan-jalan kemana aja juga bebas. Mau ke Taif juga boleh. Ngopi-ngopi viral itu juga boleh. Dicari tempat-tempat di mana, tempat kafe-kafe kan sekarang bagus-bagus tuh. Banyak yang viral-viral juga ya. Terus ada juga nggak mau ke kebun kurma juga boleh. Itu. Nggak ada paksaan untuk belanja. Itu kebanyakan umroh mandiri gitu ya. Terus tanggalnya fleksibel, bisa explore kemana aja. Sekarang sudah diresmikan tuh mau transit nggak transit pemerintah mensupport umroh mandiri kalau umroh mandiri ya asal berani aja berani repot, berani effort gitu ya. Jadi nggak ada yang instan, nggak ada yang terima beres. Tapi ada juga nih Mas, karena sekarang sudah diresmikan tuh. Pemerintah mensupport umroh mandiri ya. Kita coba ngerespon nih Mas, dari sisi kacamata travel owner ya kan, kita dari sisi travel owner ya kan, karena ini ancaman atau bukan sih? Ini ancaman atau malah cuan. Kalau di Berani Umroh, di Berani Group ya kan, ini cuan. Meskipun secara akhirnya bukan umroh mandiri, diarahkannya ke umroh reguler atau private ya kan, bukan umroh mandiri. Tapi ada beberapa travel owner yang panik, menyikapinya langsung panik ya, skeptis, bahkan ada yang menolak ke DPR maju ya kan, menolak demo itu ada tuh isu-isu kayak gitu tuh. Ya kalau kita nih sebagai seorang travel planner yang masih milenial gitu ya,
POV-nya beda. Ini cuan ini, cuan. Kenapa? Karena jamaah nih ya, dan umrah mandiri itu nggak mungkin ada di segmen atau di sektor yang orang-orang tua. Pasti muda-muda. Pasti muda-muda. Dan sekarang umrohnya, ya kan? Sekarang ini kan market umroh itu kan pasarnya masih orang-orang tua ya. Iya, masih orang tua. Orang-orang tua atau dia jamaah mungkin, ya kan? Tapi cara penjaringannya juga beda ya. Cara penjaringannya beda. Tapi ada juga yang mereka yang biasa traveling, biasa backpackeran, biasa jalan-jalan itu ya dia memilih umroh mandiri. Tapi ya kembali lagi ke depan tantangannya sebenarnya bukan umroh mandiri. Ke depan. Ya ke depan tantangannya ya pemerintah itu sendiri, ya kan. Kalau misalkan pemerintah membuka luang, apalagi Saudi kan sudah membuka akses yang selebar-lebarnya ya kan, visa udah. Apalagi sekarang Al-Ula sudah ada. Lagi di booming kan tuh Al-Ula ya kan. Pesawat langsung ke Al-Ula. Ada beberapa travel yang sudah buka malah. Buka, betul. Kita juga pernah sempat buka Mas Al-Ula ya kan. Tapi ya kembali lagi Saudi lagi open. Tapi pemerintah kita ya kan malah menahan. Nah, jadi makanya kenapa sekarang umroh mandiri itu di open ya karena memang mengikuti ritme ritme dari Saudi. Tapi kan travel owner ya gimana nih nasib PPU. Kita coba apa sih celah yang bisa kita manfaatkan. Jadi sebenarnya kalau dibilang cuan itu dari sisi kalau kita sebut ya Mas, kalau di Berani Umroh itu adalah lead potensial. Jadi orang yang tanya umroh mandiri itu adalah lead potensial. Lead paling potensial. Karena mereka sudah ada niat pengen umroh ya. Nah, karena dia sudah punya ada niatan umroh ya kan. Awalnya dia masih pilih ya kan. Akhirnya dia penasaran dengan umroh mandiri kok murah ya. Nah, setelah dijelaskan lah kok mendang-mending ya kan, celahnya di situ ya, karena banyak sekali kaum mendang-mending di Indonesia ya kan. Mending ikut ini aja daripada umroh mandiri ribet, mending ini aja beda 3 juta 4 juta betul, aja ya. Jadi mereka jadi makin terbuka nih. Oh ternyata kalau umroh mandiri itu semua serba mandiri ya. Transportnya sendiri. Nanti yang nelpon driver siapa? Iya kalau driver orang Indo. Coba kalau orang Mesir atau orang apa lagi? Atau orang Pakistan. Pakistan. Bingung ya kan. Sopirnya nggak bisa bahasa Inggris lagi ya kan. Itu semua, intinya ya. Jarang yang bisa bahasa Inggris supir itu. Sopir jarang, kecuali orang Indonesia. Dan orang Indonesia itu kebanyakan supir jarang banget sopir-sopir yang sopir mobil biasa. Itu jarang banget. Rata-rata supir bis ya. Rata-rata supir bis, tidak ada sopir yang taksi, untuk taksi itu jarang. Taksi kebanyakan kalau nggak salah Mesir, Pakistan. Ya udah, itu yang sebisa mungkin ngobrol apa. Itu yang harus dinikmati ya kan. Kalau ketika mau umroh mandiri. Nah, ketika udah tahu kayak gitu keadaannya, mending ikut paket ya udah ikut paket. Nah, itu celahnya. Jadi buat teman-teman travel owner nih, ya kan, untuk menghadapi atau merespon adanya umroh mandiri ya harusnya seperti itu. Harus meninggalkan pola pikir lama. Pola lama. Iya, karena jangan asal tembak ya. Jangan asal tembak. Jadi harus sudah mulai memperdalam yang namanya behavior customer, kebiasaannya ya kan. Mungkin dia minat tapi dia belum tahu secara utuh. Tapi kalau mau edukasi ke anak-anak muda yang kayak kita gini backpackeran, yaitu jadi yang gas pasti umroh mandiri ya. Pasti kan? Sekarang scroll IG, TikTok gitu ya gampang. Jadi semua apalagi sekarang udah sosial media ya kan. Sosial media. Dulu 2015 2010 ada apa-apa kita pasti tanya Google. Ya kan. Kalau sekarang tanya Google. Sekarang udah TikTok ya kan. Kalau nggak TikTok, kalau nggak ChatGPT ya kan, semuanya ada. TikTok itu bahkan sudah include dengan video-videonya cara umroh mandiri gimana, itu di TikTok banyak. Tapi tidak semuanya aman. Tidak semua keadaan itu sama seperti yang ada di TikTok. Misalkan cuma kayak sinematik ya kan, konten ya kan, biar FYP. Jadi semua harus ada. Intinya kalau mau umroh mandiri, perbanyak validasi. Perbanyak knowledge juga. Perbanyak knowledge dan harus siap dulu yang tadi saya sebut Mas, mentalnya harus kuat bukan karena hemat, tapi memang karena ada banyak pertimbangan. Kalau emang nggak mau budget diatur, juga harus spare banyak ya. Spare banyak. Jadi kalau mau umroh mandiri,
minimal itu 3 kali budget dari standar. 3 kali budget malah ya. Harus 3 kali budget, jangan dipaksain. Jadi kalau contoh nih misalkan 20 juta pas aja. Kita dihitung itu umroh mandi sekitar 20 juta gitu kan, atau 18 19 gitu. Kali aja 3 pastikan di rekening ada 60. Ya 60 atau 50 juta lah ya kan, biar aman. Jadi kalau misalkan ada kondisi entah itu tertinggal pesawat, jadi kita bisa pulang minimal. Bisa pulang karena bisa jadi tertinggal pesawat. Karena nggak pernah naik pesawat, salah gate. Nah, ya itu ada tuh. Ada yang salah gate. Kita pernah mas, pernah ada temen ya kan mau mandiri, pesan pesawatnya ke kita. Pesan pesawatnya aja ke kita ya kan, Mas Dani boleh dong pesankan pesawat. Ya udah kita pesankan. Ternyata ketika sampai di bandara ketinggalan pesawat ya. Ya kita nggak mau tahu ya kan, itu udah sesuai. Jadi malah lebih mahal dari reguler ya. Nah, jadi itu kenapa kalau umroh mandiri harus benar-benar aware terhadap waktu. Iya, waktu, budget dan sebagainya. Ya, tapi kalau pakai travel pasti udah tahu lah ya. Bebas travel juga bebas mau pilih yang mana ya kan, sesuai budget, sesuai dengan keyakinan. Tapi juga harus hati-hati juga. Nah, ini untuk pilih-pilih travel karena sekarang nih lagi banyak nih ya kan, lagi rame-ramenya. Sudah ber-PPU itu pun belum tentu aman. Karena orang itu tanya ini sudah punya legalitas apa belum? Belum tentu. Sebenarnya dilihat dari sisi historicalnya, biasanya dia persiapannya mepet-mepet enggak, ya kan? Dari segi ownernya, siapa nih, gitu ya. Jadi kalau bisa tahu dulu ownernya siapa. Kalau nggak muncul di IG, wah bahaya. Jadi sekarang owner harus muncul. Harus ada. Jangan sampai ada kejadian yang belakangan ini nggak berangkat 80 pax. Ya kan? Di Jakarta itu kemarin ada tuh, ya kan. Nyusulnya kemana kalau ownernya nggak tahu ya? Terus nanti kalau nggak berangkat, ruginya berkali-kali tuh. Iya, betul. Tapi sebenarnya bisa jadi bukan di travel, bisa jadi di pihak yang lain, pihak ketiga, bisa maskapai. Kemarin ada juga maskapai apa yang warna merah itu ya. Singa Depok nih. Yang warna merah Indonesia itu kan, itu yang transit lama berada di Jeddah, gagal ya kan. Cancel terus jamaahnya terlantar di bandara itu juga ada, dan itu kita nggak bisa salahin travelnya, karena ada pihak lain yang tapi itu pihak yang lain. Di travel biasanya hanya mengusahakan memaksimalkan apa yang dia bisa usahakan. Gitu, Mas. Jadi ya kurang lebih seperti itulah umroh mandiri ya kan. Jadi buat teman-teman nih yang mau apa Mas? Yang mau umroh mandiri? Yang mau umroh mandiri silakan. Atau kalau yang mau mendang-mending. Kalau mendang-mending ya budget pas-pasan. Pengen nyantai aja, pengen duduk manis, boleh silakan. Jadi bisa pilih travel. Travel manapun bebas. Ya kan? Tapi harus lebih validasinya harus lebih kuat. Betul. Ya kalau bisa sih kalau bisa komunitas. Visit juga. Visit boleh. Ya intinya semua tergantung di teman-teman. Karena industri travel itu sudah jadi industri yang harus dihati-hati. Ya karena itu behavior customer tuh, bukan behaviornya owner ya. Customer itu sudah hati-hati karena takut ketipu, ya kan udah sering tuh banyak ya kan. Karena uang yang dikeluarkan juga banyak. Apalagi mau ngajak sekeluarga kemarin tuh ada juga tuh trauma gara-gara ngajak 10 atau 12 keluarga akhirnya nggak berangkat. Kayaknya yang kena mental itu yang ngajaknya. Ya, yang PIC-nya keluarga itu ya kan. Pasti. Dia yang diserang, kamu gimana sih pilihnya kayak gini ya. Betul. Gimana lagi stres. Akhirnya waktu itu ikut kita Mas, dia mau ikut trip yang lain. Dia nggak jadi berangkat gara-gara stres. Mas aku lagi stres nih. Aku kena tipu travel nggak berangkat ya kan. Jadi akhirnya dia juga mutusin tuh nggak berangkat ke kita karena sebenarnya kita berangkat, cuman dia meng-cancel dan karena stres ya, dia mau liburan ke Singapura Malaysia nggak jadi gara-gara gagal berangkat mau umroh. Akhirnya dia stres nggak jadi ikut, ya sudah ini aku disudutkan sama keluarga bla 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 bla. Itu tetap nanti kita bakal cari nih Mas narasumber yang pernah tertipu ya kan. Jadi supaya kita juga teredukasi ya. Cara pilih travel yang terpercaya dan aman. Jadi kita kalau bisa cari narasumber yang
berkali-kali tertipu atau pernah tertipu mungkin bisa sharing ke sini ceritanya gimana, storytellingnya ya kan. Betul. Atau juga ada owner travel yang juga pernah ketipu. Ketipu. Wah ya. Jadi bukan lagi jamaah. Tapi ownernya juga. Owner juga kadang travel ketipu. Entah itu salah ngasih pesan tiket pesawat yang paling sering ya. Yang paling sering itu betul. Tiket pesawat ya. Karena tiket pesawat itu ada yang namanya tiket dummy. Ya, meskipun sudah ada kode bookingnya, ketika dicek di airline muncul mas kalau yang tiket dummy itu, tapi hanya batas waktu 1 minggu. Nah itu ada tuh di online sekarang udah banyak. Biasanya tiket dummy itu digunakan untuk apply visa. Cuman apply visa aja. Jadi ketika kedutaan cek, memang ada. Aja, ya. Contoh nih, aku pernah sih pakai ya kan, pernah pengalaman lah. Ya pernah pakai tiket dummy untuk apply visa Schengen, ya kan. Dan durasinya tiket PNR itu atau kode booking itu berlaku selama 1 minggu. Jadi selama 1 minggu itu kita bisa cek. Bisa cek di airline bisa. Muncul. Ya di waktu itu pesawat Cathay. Jadi masuk di webnya airline Cathay itu bisa ada kode bookingnya ini, namanya ini dicek ada. Nah, jadi memang itu dummy tapi setelah 1 minggu dia sudah hilang, nggak bisa. Jadi nanti kalau pakai itu ya pas mau berangkat nggak ada. Ya jadi harus lebih hati-hati. Jadi untuk buat teman-teman owner travel nih yang punya pengalaman menarik, ya kan, boleh. Atau bisa jadiin pengalaman buat kita semua. Boleh sharing di sini. Bisa sharing di sini. Karena jadi cuma mandiri, kita seputar travel. Kita ngomongin travel apapun ya. Terserah itu umroh boleh. Kemudian domestik juga boleh. Nah itu banyak juga tuh yang bahas minta domestik. Ini mungkin segera kita bakal undang ya. Nextnya kita bakal bahas tentang potensi travel domestik di Indonesia itu gimana sih? Apakah cuan ya? Apakah margin 25.000 masih diambil? Itu akan kita bahas. Nah, kita datangkan langsung praktisinya. Praktisi pelakunya langsung yang selalu bikin trip domestik. Kalau saya jarang ya kan. Kalau kita kita mainnya internasional atau orang luar kita bawa ke Indonesia. Mungkin itu aja. See you.